Hai teman-teman, dalam video mengenal tokoh kali ini, saya akan mengulas mengenai seorang tokoh. Beliau merupakan seorang budayawan Sunda, pendekar pencaksilat, dan merupakan seorang maestro bambu Indonesia yang sudah menghasilkan banyak karya dan telah banyak mendapatkan penghargaan baik nasional maupun internasional. Siapakah dia? Dia adalah kakek saya, Jatnika Nanggamiharja. Aki Jatnika, biasa saya memanggilnya. Lahir di Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat pada tahun 1956. Sejak duduk di bangku SD, Aki Jatnika sudah bisa menganyam bambu. Dan ketika SMP dan SMA, tiap malam kepada teman-temannya, Aki Jatnika sering mengajarkan cara menganyam bambu serta melatih pencaksilat Cimande. Setelah kuliahnya selesai, tahun 1981, Aki Jatnika menekuni bisnis membangun rumah bambu sambil bekerja di perusahaan penerbitan. Ekspor kerajinan bambu mulai dijalani Aki Jatnika tahun 1985 ke Taiwan. Dan sejak saat itu, Aki Jatnika fokus menggeluti usaha bambunya. Rumah bambu Aki Jatnika terus diminati karena kualitasnya. Karyanya telah banyak dibangun di luar negeri, seperti Malaysia, Brunei, Arab Saudi, Jepang, Korea, dan berbagai negara di Eropa dan Timur Tengah. Aki Jatnika kemudian ditunjuk sebagai Ketua Yayasan Bambu Indonesia sampai sekarang. Pada tahun 1994, Aki Jatnika menjalin kerjasama dengan LIPI dan BPPT dalam usaha pembibitan, pelestarian, dan penanaman berbagai jenis bambu. Selain rumah bambu, Aki Jatnika juga memproduksi berbagai produk dari bambu. Produk mebel, alat musik, alat permainan, souvenir, sampai sepeda bambu dengan brand Jatnika. Saya ingin mengangkat yang selama ini bambu berkesan identik dengan kemiskinan, kesengsaraan. Kita angkat supaya bambu itu naik ke permukaan, memiliki kualitas dan ada harga. Akhirnya dicimpukan, kita tentukan langkah sekarang supaya ini menjadi satu sepeda yang punya martabat bagi bangsa kita. Bambu ini alam, estetika minallah, ya bukan ini, estetika ini, estetikanya punya seni. Dan kelebihannya tiap batang bambu tidak akan sama karena itu alam. Bambu, kesempurnaan bambu karena banyak macam ragamnya, Indonesia itu boleh dibilang nomor satu. Itu hampir lebih daripada 27 spesies bambu saya cari. Ini baru kita tahu. Jadi sebuah bambu yang memang ketebalan dan usianya sudah ratusan tahun, sebetulnya rumpunnya sudah ratusan tahun. Karena tumbuh di dalam bebatuan, maka dia tidak besar. Bambu itu tidak mengenal patah, adapun rangkas atau pecah, ya sebab dia memiliki serat, jadi tidak mengenal bambu itu patah. Jadi antara budaya yang bagaimana cara jam tebangnya, bagaimana hari tebangnya bambu itu, bagaimana bulan tebangnya bambu itu, ada tanda-tanda yang kapan bisa ditebang atau tidak, ada mangsa tebangnya bambu itu. Untuk sepeda ini dibutuhkan hanya 4 cm dan 2,5 cm, tapi hampir tidak ada lubang.
dan sudah tua. Ciri sudah tua itu sudah berjamur. Kalau dibuka seratnya sudah coklat, daya lenturnya luar biasa. Semacam rancatan, sering dipakai dia kekuatannya akan nambah. Ini pun daya lenturnya akan luar biasa. Itu yang membedakan. Lalu setelah itu kita olah, kita treatment melalui herbal. Jadi ada 7 campuran herbal ini, sehingga kalau itu digergaji biasa itu nyebur keluar seratnya. Jadi harus kecepatannya tinggi baru bisa terpotong. Kita sudah lulus uji standar kita dan standar Jepang. Lulus uji dari apa? Dari getar. Getar itu kalau ada getaran kita lulus uji. Terus dari mekanik, peralatan-peralatan ini memang layak, geometrisnya itu layak. Terus juga lulus uji dari bentur. Sepeda bambu itu paling tidak harus menanam satu sepeda bambu 10 rumpun. Tiap sepeda bambu yang terjadi harus nanam 10 rumpun. Itu kewajibannya begitu. Dan mungkin alat transportasi yang ramah lingkungan, gitu kan? Tidak berasap dan tidak ada polusi lah. Karena ini hanya satu tantangannya. Tantangan bagi saya, kenapa orang yang tidak punya negara bambu bisa membuat bambu yang asalnya tidak berharga menjadi bernilai tinggi. Kita yang punya, kita tidak bisa, itu ada tantangan yang paling utama. Sampai saat ini sudah lebih dari 7.000 rumah bambu yang dibuat oleh Aki Jatnika. Dan atas prestasinya itu, Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI memberikan penghargaan sebagai pembuat rumah tradisional bambu terbanyak di Indonesia. Lewat Yayasan Bambu Indonesia pula, Aki Jatnika telah menanam bambu hingga lebih dari 3.000 hektar di seluruh Indonesia. Tidak salah kalau Aki juga dikenal sebagai Bapak Bambu Indonesia. Atas kiprah dan perhatiannya terhadap lingkungan, pada tanggal 5 Juni 2015, Presiden Joko Widodo menyerahkan penghargaan Kalpataru untuk kategori penyelamat lingkungan kepada Aki Jatnika. Sebelumnya, Aki Jatnika juga menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Barat, kategori Masyarakat Peduli Lingkungan tingkat Provinsi Jawa Barat. Hebat bukan? Selain dikenal sebagai maestro bambu, Aki Jatnika juga merupakan salah satu tokoh pencaksilat Indonesia. Ketika muda, Aki Jatnika berkeliling dan berguru kepada 60 guru untuk mempelajari ilmu silat. Aki Jatnika merupakan salah seorang pewaris utama silat Cimande. Aki mempunyai perguruan pencaksilat dengan nama perguruan Sang Saka Buana. Aki Jatnika juga menciptakan dan menyebarluaskan senam pernapasan yang diambil dari ilmu pencaksilat yang diberi nama Senam Hijaiyah Indonesia atau SHI. Semacam Tai Chi tapi asal Indonesia. Wih, keren banget. Senam Hijaiyah Indonesia ini dilatar belakangi dari 3 unsur. Yang pertama, terinspirasi atau dikubah dari gerakan-gerakan Igel Buhun Cimande. Itu Igel Buhun Cimande. Cimande itu ada ilmu pencak di Jawa Barat. Lantas teknik pernapasannya melalui huruf-huruf hijaiyah, melantunkan huruf-huruf hijaiyah.
Lantas di dalam batinnya ditenangkan melalui dikir, dikir fisik, dikir akal, dikir pikir, dikir rasa, dan dikir korbu dan dikir rohani. 3 itu, maka senam hijaiyah ini manfaatnya terutama adalah untuk kesehatan. Senam hijaiyah Indonesia ini sudah Aki ajarkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan sudah menyebar sampai ke 13 negara. Dalam setiap kesempatan, Aki selalu mengajak kepada semua untuk belajar senam ini. Menurut Aki, sebagai bangsa yang mempunyai warisan budaya yang tinggi, seharusnya kita merasa bangga sehingga kita terus melestarikan, menjaga, dan mengembangkan budaya asli kita. Sebagai seorang budayawan Sunda, Aki Jatnika sering menjadi narasumber dan diundang oleh berbagai pihak untuk berbagi ilmu dan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya sudah kehadiran seorang tokoh yang bisa dibilang ahli budaya Sunda, seorang budayawan Sunda, tetapi lebih spesifik juga tokoh yang menjadi tamu dari Fadlizon Official Channel ini adalah juga yang ahli bambu, ahli pencak silat, ya, dan banyak juga keahlian-keahlian lain. Saya perkenalkan beliau, saya panggilnya Ki Jatnika Nanggamiharja. Beliau dikenal sebagai seorang aktivis lingkungan yang berbasis bambu, inovator rumah bambu. Cukup banyak saya bekerja sama dengan beliau untuk membangkitkan kembali arsitektur kuno rumah bambu terutama khas budaya Sunda di Kampung Budaya Sunda di Megamendung, Paseban. Kemudian beliau juga penggerak masyarakat pencak silat Nusantara. Ki Jatnika ini mempunyai sebuah perguruan yang berbasis di Cibinong, Muara Beres, yang bernama Sangsaka Buana. Ya. Dan beliau banyak mengadakan event. Saya juga sering bekerja sama dengan beliau untuk kegiatan silat tradisi, khususnya yang juga berbasis kepada silat Cimande dan aliran-aliran lain. Lalu berikutnya beliau ini juga seorang inovator senam hijaiyah Indonesia, SHI. Jadi nanti kita eksplor nih Ki, biar ini para pemirsa tahu dulu garis besarnya gitu. Jadi senam hijaiyah Indonesia ini adalah temuan dari Ki Jatnika. Beliau tidak mengatakan pencipta, tapi menemukan. Gitu ya. Terutama dari huruf-huruf hijaiyah itu, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya nanti Ki Jatnika bisa menjelaskan. Dan beliau juga pengembang kapasitas masyarakat bambu, praktisi bambu, dan pada umumnya budaya Sunda. Nah, Sunda itu adalah karakter, kalau menurut saya. Sunda itu karakter. Harus nyunda. Harus berkarakter Sunda. Di mana aja dia tinggal, Sunda itu, mau di Jawa tetap Sundanya tidak hilang, itu orang Sunda. Mau di Jerman, kalau dia Sunda, itu orang Sunda. Orang Sunda itu apa? Satu, ada ciri. Ya, dia kalau seorang Sunda, satu dari dalam bahasa itu ada yang pertama, darehde. Darehde itu menggambarkan bahasanya teratur dengan baik. Yang kedua, orang Sunda itu daria. Daria itu tidak memperlihatkan kesulitan dalam wajahnya itu. Daria itu selalu nampaknya memang bahagia. Daria itu. Ketiga, orang Sunda itu balabah. Balabah itu apa? Serba kalau diminta sama orang lain, serba memang apa? Punten ya, balabah itu apa yang dia punya adalah milik orang banyak. Iya. Gitu, bermanfaat bagi orang lain. Yang penting bermanfaat bagi orang lain. Ini asli Sunda tuh begitu. Yang ketiga, orang Sunda itu nyecep, membesarkan hati yang sedang bersedih. Ciri orang Sunda. Kalau tidak membesarkan hati yang tidak bersedih, yang sedang bersedih, itu bukan orang Sunda. Orang Sunda itu selalu membesarkan, maka nyecep. Nyecep tuh anak disunat,
ketakutan sebelum disunat dikasih uang dulu. Jadi ketakutannya hilang. Nah, Jadi itu. ini ya, Cirinya bunga nyecek. jadi. Bunga. Nah, terus yang selanjutnya Sunda itu ngajenan. Selalu menghormat kepada siapapun, memberikan penghormatan. Nah, terus selalu memberikan ciri kebaikan. Selalu kesannya itu memberikan ciri kebaikan. Jadi itu ada tanda-tanda karakter-karakter Sunda. Nah teman-teman, itulah ulasan dan cerita saya tentang Aki Jatnika Nanggami Harja. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, dan kita dapat meneladani serta melanjutkan perjalanan dan perjuangan beliau. Sampai jumpa di cerita lainnya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like ya. Dah. Serumpun bambu, sejuta makna. Serumpun bambu, sejuta manfaat. Serumpun bambu, sejuta karya. Serumpun bambu, sejuta pesona. Dengan serumpun bambu, mari kita guncang dunia. Terima kasih telah berkunjung ke rumah Bambu Jatnika. Hatur nuhun, wilujeng patepandei.